Dengan Maulid Ustaz. Nah, Ada pemikiran Abu Jahal aja melakukan kenduri pada saat lahir. Kemudian ada lagi Syiah. baik, Masya Allah. Kalau dikatakan Abu Jahal kenduri, ini kedustaan, tidak ada. Yang ada Abu Lahab senang ketika Nabi lahir, kemudian dia memerdekakan Thuwaibah, salah satu dari wanita yang pernah menyusui Nabi SAW. Thuwaibah budaknya Abu Lahab ini ada dalam sejarah, ya, dalam Sahih Bukhari. Tapi dia dicampurkan perbuatan Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah ketika mendengar Nabi Muhammad lahir. Ini tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ini dicampurkan oleh sebagian dai. Thuwaibah budaknya Abu Lahab dan dimerdekakan oleh Abu Lahab, ya, dan dia adalah salah satu wanita yang menyusui Nabi. Ini ada dalam riwayat Bukhari. Tetapi pernyataan Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah karena Nabi lahir, ini bukan dalam Sahih Bukhari. Ini dalam kitab-kitab sirah dan tidak ada sanad yang sahih. Jelas? Ini harus dibedakan nih, masalah ilmiah nih. Karena sebagian orang mencampur-campur aduk. Contohnya dalam Sahih Bukhari ada masalah kunut. Betul, itu kunut nazilah. Jangan kamu bawa ke kunut subuh. Imam Malik berpendapat adanya kunut. Ya, adanya kunut sebelum rukuk. Betul, itu qaul sunut nazilah dan kunut. Jangan dicampur-campur pembahasannya. Ulama sepakat masalah kunut witir dan kunut nazilah. Ini sepakat, hadisnya Bukhari Muslim. Ada di luar Bukhari Muslim juga ada. Tapi dalam kunut subuh khusus untuk salat subuh, ini yang terjadi khilaf di antara ulama. Dan sahabat yang mengatakan saya selama salat di belakang Nabi, ya, aku nggak usah saya bahas itu lagi. Kembali masalah tadi. Itu contoh, ya. Demikian juga masalah Thuwaibah tadi. Thuwaibah dalam Sahih Bukhari, budaknya Abu Lahab di masa jahiliyah. Ya, setelah itu dimerdekakan dan dia salah satu wanita yang pernah menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pernyataan Abu Lahab bahwa Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah karena mendengar Nabi Muhammad lahir, ini bukan dalam Sahih Bukhari. Tapi ini masyhur dalam kitab sirah, tetapi tidak ada sanad yang sahih. Jelas? Ini dua hal yang berbeda. Berikut ini kita akan menjawab pernyataan tadi bahwa Abu Lahab aja senang dengan kelahiran Nabi. Masa kita kaum muslimin tidak senang? Siapa yang tidak senang? Orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi keluar dari Islam dan murtad dia. Tetapi yang kita bahas jangan konyol. Yang kita bahas hukum merayakan hari kelahiran Nabi. Ini yang kita bahas. Siapa yang tidak senang Nabi lahir? Ya. Bahkan yang lebih membahagiakan lagi adalah hari beliau diangkat menjadi Nabi. Tatkala turun 5 ayat pertama dari surah Al-A'raf, mana lebih besar, hari kelahiran Nabi atau hari beliau diangkat menjadi Nabi? Hari ketika beliau diangkat menjadi Nabi, karena harinya lahirnya beliau. Dari umur beliau semenjak lahir sampai 40 tahun belum ada kaitan dengan agama kita. Tapi di umur beliau 40 tahun, tatkala turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, itu adalah hari kenabian beliau. Ini lebih besar dalam Islam. Dan tidak kalah besarnya lagi adalah hari tatkala Allah turunkan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah yang menyatakan hari ini telah sempurna agama kalian. Lebih besar lagi. Tidak kalah besarnya. Yang kita permasalahkan hari merayakan hari kelahiran beliau. Nabi tidak menyuruhnya 20 ledon udip Nabi sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tidak menyuruh dan tidak melakukannya. Sahabat Nabi, tabi'in, 4 imam mazhab di akhir 4 Hijriah Fatimiyah baru merayakannya. Andai kata itu bentuk cinta kepada Nabi, mungkinkah para sahabat Nabi meninggalkannya? Andai kata itu bagian dari Islam, Allah menyatakan tadi hari ini aku sempurnakan Islam ini, mungkinkah enggak tersebutkan dalam Islam? Kalau tidak mungkin kalau tidak tersebutkan berarti Islam belum sempurna di masa Nabi. Itu konsekuensinya. Lu Abu Lahab aja senang, berarti kita ngambil agama dari Abu Lahab. Jelas-jelas dalam Al-Quran Allah menyatakan tabbat yada abi lahabin watab. Ratang kita ambil agama kita dari perbuatan Abu Lahab. Kiba bangai dia. Ya yang penguh hinang pengut. Ba Abu Lahab belajar agama. Tayyib. Itu pun riwayatnya tidak benar. Dia memerdekakan Thuwaibah karena kelahiran Nabi. Dia memerdekakan Thuwaibah, riwayatnya benar. Tetapi karena kelahiran Nabi, riwayatnya tidak ada yang sahih. Kata ulama hadis. Jelas ya? Kemudian, oh ini syiar Islam. Apa itu syiar? Syiar itu adalah isi Islam. Itulah syiar. Segala sesuatu yang bagian dari Islam, itulah syiar.
Ada yang perintahkan untuk ditampakkan, ada yang bentuknya tidak ditampakkan. Yang ditampakkan berarti salat 5 waktu, adzan dikumandangkan, haji, umrah, salat Id. Itu bagian dari Islam, syiar itu. Allah menyatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu tanda ketakwaan hati. Nah, Islam ini sumbernya mana? Al-Qur'an, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu qiyas, ijma. Nah, maulid sumbernya dari mana? Quran enggak, hadis enggak, para sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak, 4 mazhab enggak, Imam Bukhari enggak, Imam Tirmidzi enggak, Imam Muslim enggak. Pada akhir 4 Hijriah. Yang melakukan pertamanya adalah Fatimiyah, sekte Syiah yang dikafirkan oleh seluruh ulama Islam di masa itu. Karena mereka menganggap Al-Quran belum sempurna. Dari Banu Ubaid ingin menandingi orang Nasrani yang sedang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang beralasan, orang Nasrani saja merayakan hari kelahiran Nabi Isa, masa kita enggak? Maka jawabannya jelas, gampang. Berarti Anda ingin belajar agama dari umat Nasrani? Bukan dari Islam? Ya. Jelas-jelas hari merayakan kelahiran Nabi Isa itu bukan dari agamanya Nabi Isa alaihissalam. Andai kata itu bagian dari agama Nabi Isa, agama kita adalah agama Nabi Muhammad, penutup seluruh agama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini lebih